Babak 356, Beast King Valet Core. Ular terbang itu panjangnya sekitar 3.000 meter dan tebal 30 meter itu hampir terlihat seperti naga banjir yang bertentangan dengan seekor ular. Terutama mengingat bahwa ia memiliki dua tanduk panjang, melengkung, dan cakar tiga cakar. Sisiknya memantulkan sinar matahari yang menyilaukan, dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan mendeteksi udara suci ke sana. Aura Raja Binatang yang berkeliaran darinya membuatnya tampak seperti raja dari semua binatang, dan menyebabkan semua binatang perang sekte penentang sungai bergetar. Tekanan yang membebani darah mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada dari mereka yang berani berpikir untuk melawan ular besar itu. Satu-satunya pengecualian adalah naga tinta Heavenhorn, yang sisiknya berdiri di ujung saat melolong menantang. Langit dan bumi menjadi redup, dan angin besar berhembus. Di bawah, para pembudidaya sekte penentang sungai benar-benar heran, dan mulai berteriak kaget. Itu, Raja Binatang Buas yang lain. Di dunia kultivasi Lower Reaches, raja-raja binatang jarang terjadi, dan hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk melihat satu pun makhluk hidup di seluruh kehidupan mereka. Kelahiran Bruiser tidak terduga dan cukup kebetulan. Di Middle Reaches, raja-raja binatang juga jarang. Namun, mengingat seberapa luas wilayah yang dijangkau oleh Middle Reach, mereka bukan tidak mungkin ditemukan. Bahkan, beberapa di antaranya berkeliaran di kedalaman gunung dan hutan. Pada saat Raja Binatang Terbang Ular muncul, wajah Li Zimo berkedip, dan dia bangkit, cahaya cemerlang bersinar di matanya. Aura Naschen Soul-nya meletus, dan dia menjentikkan lengan bajunya, mengirimkan angin kencang yang kuat melesat ke arah ular terbang. Di belakangnya, Bruiser melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, menyebabkan aura Raja Binatang Buasnya melonjak, hampir seolah-olah dia ingin mengalahkan ular terbang itu. Namun, sudah jelas bahwa apakah itu dalam hal aura atau basis budidaya, ular terbang jauh melampaui Bruiser. Bruiser seperti bayi, dan ular terbang itu seperti orang dewasa. Di belakang Li Zimo dan Bruiser, ada aura lain yang bergemuruh, yang berubah menjadi seberkas ki berwarna darah yang melonjak ke awan. Itu, Bai Xiaochun. Pilar itu terbentuk dari kekuatan ki dan darah Bai Xiaochun, dan karena basis budidaya inti emas surga Dao, itu bahkan diwarnai dengan cahaya kemasan. Beraninya kamu, teriak Bai Xiaochun, matanya merah. Terbang ke udara, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, mengirim cahaya hitam terbang keluar dari tasnya memegang. Itu tidak lain adalah tanduk naga renegade, yang menembak ke arah ular terbang, didorong oleh kekuatan penuh dari basis budidaya Bai Xiaochun. Pada saat yang sama, ia membuka mata ketiganya, menyebabkan cahaya ungu tumpah ke makhluk itu. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat badai Li Zimo memangsa ular terbang. Beberapa saat kemudian, Renegade Dragon Horn milik Bai Xiaochun juga mendekat, penuh dengan aura surga Dao. Mata ular terbang melebar, dan dengan cepat melingkar, tampaknya hanya mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk mempertahankan diri. Gemuruh yang luar biasa bergema saat badai itu runtuh, dan tanduk naga renegade dikirim berputar ke samping. Pada saat yang sama, ular terbang didorong mundur 300 meter penuh. Bruiser mengeluarkan deru amarah yang lain, berbalik untuk memelototi ular terbang itu dengan ekspresi sangat ganas. Namun, ia juga memiliki keraguan, dia saat ini berada di titik kritis ketika Valet Core-nya terus terbentuk. Ular terbang itu adalah ancaman besar, dan membuat Bruiser sangat gelisah. Pada saat itu, sesosok kecil tiba-tiba muncul di sebelahnya, mengulurkan tangan, dan meletakkan tangan di sisinya. Bruiser saat ini tingginya 300 meter, sehingga angka itu sangat kecil dibandingkan. Namun, tangan yang mengulurkan tangannya tampak cukup kuat untuk mengguncang gunung, dan segera setelah menyentuh dia, semua kegelisahan dan kegugupannya lenyap. Angka itu tak lain adalah Bai Xiaochun. Fokus pada formasi inti kamu, katanya. Aku akan mengurus semuanya. Saat dia berbicara, pandangannya jatuh pada ular terbang serakah yang agak jauh. Beberapa saat kemudian, Li Zimo muncul di sebelah Bai Xiaochun, dan pelindung Dharma formasi inti terbang ke udara juga. Pada saat yang sama, formasi mantra divisi stream mendalam meledak dengan kekuatan, mewujudkan 9 pedang besar yang segera terkunci pada ular terbang. Mata dingin ular terbang itu melebar. Itu adalah Raja Binatang Buas, dan di tingkat jiwa baru lahir pada saat itu. Namun, ini adalah sekte penangkal sungai, salah satu dari 4 sekte besar capai tengah, dan ular terbang tidak akan dengan sengaja memprovokasi mereka kecuali itu benar-benar diperlukan.
Formasi inti Bruiser begitu memikat sehingga hanya mengikuti perasaannya dan mencoba meraih inti Valet. Dengan inti binatang buas Bruiser, terobosan dari Naschen Soul ke Deva Realm akan jauh lebih mungkin. Para pembudidaya sekte penangkal sungai sama-sama curiga terhadap ular. Bahkan Lizimo tidak ingin berurusan dengan Raja Binatang Buas yang sudah berkembang sepenuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Raja Binatang Buas mampu memanggil binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung demi mereka, dan jika itu terjadi, itu akan membuat sekte penentang sungai dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kedua belah pihak berada di jalan buntu ketika mereka saling memandang. Namun, saat itulah bahkan lebih banyak aliran rasa ilahi Naschen Soul terbang keluar dan mengunci ular terbang. Meskipun sekte penangkal sungai tidak ingin kusut dengan Raja Binatang Buas, jika itu benar-benar berusaha untuk menyerang sekte, maka mereka tidak akan menahan diri dalam pertempuran. Mereka akan membunuh binatang buas itu berapapun biayanya. Mata Lizimo menyipit, dan dia mulai berbicara dengan suara sedingin es. Mengingat kamu sudah berlatih kultivasi sampai ke levelmu saat ini, Yang Mulia, itu hanya pantas untuk memanggilmu sebagai rekan Daois. Hari ini, binatang pertempuran juara River Devling Sekte sedang melangkah ke Core Formation. Untuk mencegah kesalahpahaman, rekan Daois, bisakah kamu pergi? Petik 2 titik titik. Mata ular itu berkilauan menantang, dan itu menatap Bruiser. Pada saat itu, Violet Core di atas Bruiser bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aroma aneh terus mengepul ke segala arah saat Violet Core terbentuk. Pada saat itu, mata Bruiser bersinar dengan kegembiraan yang intens ketika dia menyaksikan Violet Core menembak ke arah mulutnya yang terbuka. Tepat ketika dia hendak menelannya, udara di sebelahnya terdistorsi dan sebuah tangan meraih untuk mengambil Violet Core. Semua orang terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Adapun Bai Xiaochun, matanya benar-benar merah, dan tangisan kemarahan keluar dari bibirnya saat dia tanpa ragu melepaskan serangan kepalan ke tangan yang terulur. Pada saat yang sama, 3 dengusan dingin bergema dari Mount River Defiance, dan Master Godwin, Frigid Sek, dan Patriark Crimson Soul langsung berteleportasi. Anehnya, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda baru-baru ini dalam meditasi terpencil, rupanya, mereka benar-benar mengawasi jalannya acara sepanjang waktu. Begitu mereka muncul, mereka mengelilingi tangan dan melepaskan kemampuan ilahi yang kuat. Master Godwin berbicara, suaranya serak dan bergema dengan niat membunuh. Kamu sudah mengawasi sekte penentang sungai untuk beberapa waktu sekarang, bukan, Yang Mulia? Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak akan bisa berurusan denganmu? Petik 2 titik titik. Serangan 3 patriark menyebabkan raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara. Tangan itu hancur berkeping-keping, dan Violet Core terus ke bawah menuju Bruiser. Namun, pada saat yang sama, tawa terdengar di awan ketika 3 sinar cahaya tiba-tiba jatuh. Di dalam berkas cahaya itu ada sosok yang tidak jelas, yang semuanya bergerak dengan kecepatan kilat menuju Violet Core. Aku awalnya mengira beberapa harta unik telah muncul. Aku tidak percaya itu sebenarnya adalah Violet Core dari Raja Inatang Buas. Tawa yang aneh bergema dari dalam semua sinar cahaya. Namun, pada saat itulah formasi mantra bergemuruh, dan pedang besar muncul yang menebas menuju sinar cahaya yang masuk. Selanjutnya, bahkan lebih banyak patriark sekte yang menentang sungai muncul. Semua orang mengira mereka sedang dalam meditasi terpencil, namun, sama seperti Guru Godwin dan yang lainnya yang baru saja muncul, itu jelas bukan masalahnya. Mata ular terbang berkilauan karena sekali lagi melesat ke arah Bruiser. Pada saat ini, Bai Xiaochun mengerti apa yang terjadi. Selama bulan-bulan terakhir, segala sesuatu di sekte itu tampak damai, tetapi kenyataannya adalah bahwa banyak entitas tersembunyi telah menyusup dan memata-matai mereka. Upaya Bruiser di Core Formation adalah situasi unik yang membuat mereka semua bersembunyi. Para patriark sama sekali tidak dalam meditasi terpencil, dan sebenarnya berharap ini terjadi. Para patriark bersedia mengambil keuntungan dari Bruiser untuk tujuan mereka, tetapi bagi Bai Xiaochun, dia terlalu penting. Bahkan jika sekte benar-benar siap untuk apa yang akan terjadi, dia terlalu cemas untuk mengambil risiko. Mata merah, dia mengeluarkan raungan kemarahan saat dia menembak ke arah leluhur darah. Bab 357, Niat Berbahaya. Perkelahian kacau terjadi. Setelah penggarap Naschen Soul dari Sekte Penantang Sungai muncul, bahkan lebih banyak bayangan muncul untuk bergabung dengan perjuangan. Semua tokoh itu telah menyembunyikan aura mereka untuk mencegah Sekte Penangkal Sungai mengidentifikasi mereka. Selain itu,
Itu bukan hanya satu kelompok orang, ada 4 kelompok. Bahkan ketika pertempuran pecah, mata leluhur darah terbuka, mengungkapkan tatapan marah Bai Xiaochun. Bruiser adalah putranya, dan sebagai seorang ayah, ia geram melihat orang-orang menggertaknya. Dia tidak tahan kalau orang mencoba mencuri valet core milik Bruiser. Persetan sih. Dia meraung melalui mulut leluhur darah. Suara gemuruh bergema ke langit tertinggi saat tangan kanan leluhur darah mengepal menjadi tinju dan melepaskan serangan tinju. Serangan tinju itu didukung oleh keseluruhan basis kultivasi Bai Xiaochun, Heaven Dao Gold Core-nya bergabung dengan Unding Heavenly King Core-nya untuk melepaskan kekuatan ledakan. Tinju besar dari leluhur darah itu seperti seluruh benua bergemuruh di udara, menyebabkan langit hancur dan mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar keluar. Wajah para penyusup jatuh, dan mereka bergegas keluar dari jalan. Mereka yang terlalu lambat segera mulai batuk darah. Adapun ular terbang, tinju memukulnya secara langsung, dan menjerit saat terbang mundur. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Semua orang menatap leluhur darah yang sangat besar, keterkejutan yang tertulis di wajah mereka ketika mereka mencoba untuk menentukan apakah itu bahkan memiliki kelemahan. Master Godwin dan Frigid Sek bertukar pandangan. Awalnya, mereka bermaksud membiarkan pertempuran berlangsung sedikit lebih lama dengan harapan memikat lebih banyak penyusup. Namun, sekarang Bai Xiaochun telah mengendalikan leluhur darah, mereka tahu bahwa menunda hal-hal lebih lanjut dapat membuatnya marah. Setelah beberapa saat, mereka saling mengangguk. Saatnya untuk mengakhiri, gumam Frigid Sek. Bahkan mereka yang belum menunjukkan wajah mereka akan terlalu takut untuk bergerak setelah apa yang telah mereka lihat. Dia melambaikan tangannya, dan matahari hitam muncul di langit. Untuk bergabung beberapa saat kemudian oleh putih matahari. Kedua matahari tumpang tindih, seperti halnya dua gagak di dalam matahari. Burung gagak yang baru terbentuk itu kemudian membuka matanya dan mengeluarkan teriakan memekakkan telinga. Lalu, gagak terbang keluar. Pada saat yang sama, tertawa terbahak-bahak bisa terdengar ketika orang-orangan sawah keluar dari udara tipis. The Heaven Horn Sword juga muncul, terbang menuju Frigid Sek dalam seberkas cahaya kemasan. Hal-hal belum berakhir. Meskipun formasi mantra yang telah diatur tampak seperti mereka disadap, mereka tiba-tiba berkilauan dengan cahaya yang cemerlang, dan mulai bersinar 3 kali seterang sebelumnya. 3 pedang bercahaya besar muncul, yang mulai menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Langit dan bumi bergetar hebat ketika semua penyusup melarikan diri demi kehidupan mereka. Sayangnya, hanya sedikit yang bisa melangkah jauh. The Heaven Horn Sword memotong salah satu dari mereka menjadi 2, dan orang-orangan sawah terkekeh muncul di depan yang lain dan mulai mengulitinya hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, korban diturunkan menjadi proyeksi, tetapi pemandangan orang-orangan sawah yang menyerang masih mengerikan. Cahaya dari matahari hitam dan putih membuat mustahil bagi penyusup manapun untuk bersembunyi, dan gagak hitam dan putih melanjutkan untuk membantai mereka. Namun, tidak ada yang sangat mengesankan jika dibandingkan dengan 3 pedang bercahaya yang diciptakan oleh formasi mantra. Mereka dengan cepat memecah menjadi 3 jaring, masing-masing terdiri dari 100.000 pedang, yang berlanjut untuk memotong musuh mereka berkeping-keping. Ular terbang itu tampaknya berada di ambang pelarian, tetapi Li Zimo mendengus dingin dan mengejarnya. Dari kejauhan, sekte penangkal sungai dibuat untuk pemandangan spektakuler. Itu hampir seperti bunga pedang bermekaran di atasnya. Anehnya, banyak dari orang yang meninggal tidak menumpahkan darah, dan ketika mayat mereka jatuh ke tanah, mereka menghilang begitu saja. Hanya sekelompok kecil tubuh yang tersisa. Jelas, mereka yang tidak meninggalkan mayat tidak ada di sana sebagai diri mereka yang sebenarnya, tetapi datang dalam bentuk klon. Bagi mereka, kehilangan klon seperti itu akan sedikit menyia-nyiakan, tetapi tidak akan benar-benar melukai mereka. Ketika klon menghilang dan bunga pedang mulai memudar, Valet Core dengan aman memasuki mulut Bruiser. Dia menelannya, dan hampir seketika, auranya mulai naik. Di dalam leluhur darah, wajah Bai Xiaochun pucat, dan dia tampak benar-benar kelelahan. Bahkan dengan core ganda, itu adalah hal yang menguras energi untuk mengendalikan leluhur darah. Saat dia melihat ke arah para leluhur, permusuhan dalam pandangannya terlihat jelas. Para leluhur saling bertukar pandang dengan canggung. Yang benar adalah bahwa formasi inti Bruiser tidak menjadi bagian dari rencana jangka panjang mereka, mereka pada awalnya bermaksud menggunakan metode lain untuk menarik keluar penyusup. Meski begitu, mereka khawatir Bai Xiaochun akan mengambil hal-hal dengan cara yang salah, sehingga Frigid Sek tampaknya menawarkan penjelasan lengkap.
Pada akhirnya, Bai Xiaochun mendengus dingin dan membuat banyak tuntutan atas nama Bruiser sebelum setuju untuk membiarkan masalah ini hilang. Voges tua itu, gerutunya pada dirinya sendiri. Mereka semua rubah tua yang lihai. Kemudian ketika dia melihat bagaimana energi Bruiser terus meningkat semakin tinggi. Dia terbungkus dalam kegembiraan dan memutuskan untuk memaafkan mereka untuk saat ini. Raja-raja binatang perlu beristirahat dan memulihkan diri setelah mencapai formasi inti, dan para patriark sendiri menawarkan diri untuk berdiri sebagai pelindung Dharma bagi Bruiser selama masa itu. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka, duduk di sana bersila sambil menunggu Bruiser pulih sepenuhnya. Namun, menunggu sangat membosankan. Segera dia mulai berpikir tentang bayi perempuan yang adalah roh sejati, dan pil penangkal sungai. Seiring berlalunya waktu, ia menjadi sibuk merenungkan masalah cara meramu pil. Aku tidak akan bisa meramu pil di dalam diriku. Itu hanya akan berhasil jika aku memiliki banyak kekuatan hidup, yang aku tidak. Meskipun meramu itu di luar tubuh itu mungkin, itu akan terlalu sulit. Dia mengerutkan kening dalam ketakutan. Memiliki setetes darah dari roh sejati seharusnya membuatnya sedikit lebih mudah, tapi aku masih tidak berpikir aku memiliki cukup keterampilan dalam dao obat untuk berhasil. Bai Xiaochun merasa cukup sedih. Sungguh menyedihkan mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi tidak bisa melakukannya. Hal paling sederhana adalah membuat di dalam diriku sendiri. Tapi aku kekurangan kekuatan hidup. Kekuatan hidup, hei, tunggu sebentar. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia melihat tasnya yang dipegang. Kura-kura kecil, adalah peninggalan yang tidak dapat rusak selamanya. Kekuatan hidupnya seharusnya cukup, bukan? Saat Bai Xiaochun mempertimbangkan semua hal ini, kegembiraannya tumbuh. Namun, dia tidak berani menyuarakan ide-idenya, jangan sampai kura-kura kecil itu menangkapnya. Kura-kura kecil itu terlalu berbahaya. Aku harus memikirkan cara untuk membuatnya rela memberi aku kekuatan hidup. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala setiap kali dia mengenang masa lalu yang indah ketika kura-kura kecil itu tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, jantungnya berdebar. Tidak sadar, sebuah sinar licik muncul di matanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa hal terbaik yang harus dilakukan adalah meramu obat mematikan yang kuat. Dini hari 7 hari kemudian, Bruiser tiba-tiba membuka matanya dan menjerit panjang. Saat dia melakukannya, cahaya valet meledak di sekelilingnya, dan fluktuasi formasi inti berkobar. Pada saat yang sama, semua binatang pertempuran lainnya di Sekte Penangkal Sungai mulai melolong. Setelah menyelesaikan tugas mereka untuk berdiri sebagai pelindung Dharma, para patriarki pergi dengan senyum di wajah mereka. Bruiser bersemangat tinggi. Meskipun dia menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan Bai Xiaochun, dia akhirnya bosan dan berlari untuk bersenang-senang. Namun, kali ini, dia tidak meninggalkan Sekte Penangkal Sungai. Sebagai gantinya, dia menghabiskan waktunya dengan binatang-binatang perang lainnya, serta para murid perempuan yang dia sukai. Bai Xiaochun membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat ini, dia hampir sepenuhnya fokus pada meramu obat konya. Oleh karena itu, dia tetap berada di guanya yang abadi, secara mental meninjau formula obat yang tak terhitung jumlahnya yang ada di pikirannya. Waktu berlalu. 2 bulan berlalu. Bai Xiaochun telah membuat rencana, dan membuat perbaikan konstan pada formula obat baru. Pada beberapa kesempatan, kura-kura kecil itu mengeluarkan kepalanya dari tas untuk melihat Bai Xiaochun. Dia bukan pembaca pikiran, jadi dia tidak punya cara untuk menentukan apa sebenarnya yang dipikirkan Bai Xiaochun. Namun, tatapan gila di matanya meninggalkan kura-kura kecil itu dengan perasaan buruk. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak menyerah pada kultivasi. Selain merenungkan formula obat secara mental, ia terus bekerja dengan otot kematian dan sekolah akan Evolving Frigid School. Suatu pagi subuh, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan mentalnya dengan formula obat. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah batu giok yang tergelincir di tasnya sedang bergetar. Setelah memproduksinya, dia mendengar suara Frigid Sek berbicara di benaknya. Xiaochun, datanglah ke aula besar di Gunung River Defiance. 3 sekte besar lainnya dari jangkauan tengah telah datang untuk berkunjung. Petik 2. Bai Xiaochun agak terkejut. Dalam diskusi baru-baru ini dengan para leluhur, dia diberitahu bahwa menurut spekulasi, beberapa orang yang telah menyusup ke sekte itu adalah para pembudidaya jahat. Tetapi yang lain datang dari 3 sekte. Bagaimanapun, Sekte Penangkal Sungai adalah pendatang baru, dan 3 sekte lainnya pasti akan merasakannya.
Mempertimbangkan bagaimana segala sesuatunya telah terjadi, Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika dia berdiri. Setelah mengenakan jubah patriark juniornya, dia memasang ekspresi dingin di wajahnya dan menuju ke aula besar. Di sepanjang jalan, dia melihat penggarap lainnya dari Sekte Penangkal Sungai melihat ke arah aula besar, ekspresi suram di wajah mereka. Dengan mata berkedip-kedip, Bai Xiaochun bergegas sampai dia melihat 3 kelompok pembudidaya. Yang semuanya mengenakan ekspresi jijik ketika mereka mencoba untuk mengusir para murid Sekte Pembela Sungai yang menjaga pintu masuk aula besar. Babak 358, Sombong dan Despotik. Setiap kelompok memiliki sekitar selusin orang di dalamnya, termasuk pembentukan inti dan pembudidaya yayasan, dan mereka semua mengenakan jubah Taois yang berbeda. Kelompok pertama memiliki jubah hitam yang dihiasi dengan gambar bulan darah, dan memancarkan aura yang sangat mematikan. Mereka menyeringai di wajah mereka, dan tatapan dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok lain mengenakan pakaian yang didekorasi dengan langit berbintang. Mereka semua sangat menarik, dan penghinaan di mata mereka yang berkilau tidak mungkin lebih jelas. Kelompok terakhir mengenakan jubah Taois yang hitam dan putih. Kelompok itu berisi pembudidaya laki-laki dan perempuan, dan memancarkan perasaan yang membuat mereka tampak seolah-olah mereka telah melampaui dunia fana. Terlepas dari udara yang tinggi itu, mereka juga tampak sangat menghina. Bai Xiaochun telah membaca perkenalan tentang 3 sekte lainnya, dan bisa langsung tahu dari mana mereka berasal. Kelompok yang mengenakan desain langit berbintang berasal dari Starry River Court. Orang-orang dengan aura pembunuh berasal dari pengadilan sungai polaritas jahat. Adapun mereka yang mengenakan jubah Daois hitam dan putih, mereka berasal dari sekte yang paling kuat, pengadilan sungai Dao. Para murid dari ketiga sekte ini berdiri tepat di depan aula besar, mencegah siapapun masuk. Mereka adalah tamu, tetapi mereka bertindak seperti tuan rumah. Mereka bahkan mengusir para murid sekte penentang sungai yang telah ditugaskan untuk tugas jaga. Tepat di atas di langit, seekor kadal besar berwarna hitam pekat dapat terlihat, dan ketika ia berkenan untuk melihat ke bawah, tatapannya sedingin es. Bahkan sepertinya ingin memakan murid-murid sekte penangkal sungai. Beberapa jarak jauhnya dari kadal adalah kapal perang yang sangat besar, panjangnya 3000 meter, dan benar-benar berwarna perak. Itu memantulkan sinar matahari dengan cara yang mempesona, dan berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan. Di arah lain adalah meteor raksasa, sepenuhnya 3000 meter dan dikelilingi oleh lautan api yang membakar. Panas yang memancar dari meteor sedemikian rupa sehingga banyak tanaman dan pohon di bawah mulai layu. Bahkan ketika Bai Xiaochun mendekat, seorang pembudidaya parubaya dari pengadilan sungai Starry mendorong salah satu murid yayasan pendirian dari sekte penentang sungai. Menyebabkannya terhuyung mundur sejauh 30 meter. Mundur, kata pembudidaya Starry River Court. Tidak ada yang diizinkan di sini. Mencibir, dia berbalik dan mulai mengobrol dengan sesama murid sekte. Ini benar-benar sekte kecil, aku tidak percaya mereka memiliki sampah seperti ini menjaga aula besar. Petik 2. Kawan-kawannya mencibir, dan para murid dari 2 sekte lainnya tampak bahkan lebih menghina daripada sebelumnya. Para murid sekte yang menentang sungai sangat marah, tetapi berhasil menahan amarah mereka. Mereka tahu betul bahwa sekte penangkal sungai baru saja memasuki capai tengah, dan tidak memiliki posisi yang sangat stabil. Menimbang bahwa ketiga sekte lainnya baru saja tiba untuk kunjungan resmi mereka, dan para patriark semuanya berada di aula besar mengadakan pertemuan. Setiap konflik yang pecah dapat memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Di sisi lain, jelas bahwa para murid dari sekte lain berusaha untuk memprovokasi konflik. Namun, ketika mereka menyadari bahwa murid-murid sekte penentang sungai tidak menerima umpan, wajah mereka menjadi semakin suram. Meskipun begitu, tidak ada dari mereka yang bergerak agresif. Ketika para murid dari ketiga sekte saling bertukar pandang ragu-ragu, para pemimpin di antara masing-masing kelompok mulai berbicara dengan keras. Aku mendengar ada banyak yang diproklamirkan sebagai terpilih di sungai Devying Sekte. Di mana Bai Xiaochun? Bagaimana dengan Song Ke, Gos Fang, Nine Isles, Sangguan Tianyu, dan Chen Manyao? Di mana mereka? Para Master Daois jiwa-jiwa sedang mengadakan pertemuan di aula besar, dan kami juniors terjebak di sini, bosan keluar dari pikiran kita. Mengapa sekte penantang sungai yang dipilih keluar untuk menunjukkan barang-barang mereka? Petik 2. Murid-murid lain dalam 3 kelompok tahu apa yang pemimpin mereka ingin mereka lakukan. Seorang pria muda keluar dari kerumunan dari pengadilan sungai polaritas,
dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan suara-suara pecah memenuhi udara. Jelas, dia memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Melihat sekeliling, dia tertawa keras dan kemudian berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Di Gong, dan aku di Yayasan Pendirian Akhir. Rekan-rekan Taois dari Sekte Penangkal Sungai, silakan maju dan berikan aku beberapa tips kultivasi." Petik 2 titik titik. Dia bukan satu-satunya yang berjalan ke tempat terbuka. Penggarap muncul dari dua sekte lain juga, untuk membuat ejekan serupa. "Serius," salah satu dari mereka berkata. "Tidak ada yang dari Sekte Penentang Sungai yang megah akan berani bertukar petunjuk denganku." Sekte macam apa ini? Petik 2 titik titik. Para murid sekte yang menentang sungai terengah-engah. Beberapa saat kemudian, salah satu murid Yayasan Pendirian dari Divisi Stream Mendalam menuduh Di Gong. Dua murid lagi mulai menyerbu ke penggarap dari dua sekte lainnya. "Dapatkan pantatmu kembali," Di Gong berkata, tertawa. Menanamkan kaki kanannya ke tanah, dia menendang, memutar kakinya di udara. Namun, tanpa diduga, ini bukan tendangan yang ditenagai oleh tubuh kedagingannya, sejumlah besar bila angin muncul, yang melesat maju dalam serangan sihir berbahaya. Murid divisi arus besar melepaskan pedang terbang, tetapi yang mengejutkan, pedang itu melewati langsung di Di Gong. Pada saat dia menyadari bahwa apa yang dia lihat adalah bayangan, sudah terlambat, dan Di Gong tepat di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Di Gong melepaskan serangan tinju yang menabraknya. Namun, Di Gong belum selesai, tertawa dengan niat membunuh yang kejam, dia bersiap untuk melepaskan serangan lain pada murid yang sama. Murid-murid sekitarnya dari Sekte Penentang Sungai sangat marah, dan beberapa dari mereka terbang untuk mencoba menyelamatkan sesama murid mereka. Sementara itu, dua murid lainnya yang terbang keluar untuk menantang sekte yang berkunjung sedang dipukul mundur. Selain itu, lawan mereka tampaknya memiliki mood membunuh yang sama dengan Di Gong. Ketika Bai Xiaochun melihat peristiwa ini terjadi, amarah berkedip di matanya. Dalam sekejap, dia muncul di depan murid divisi Stream Mendalam, di mana dia berdiri di tempat. Ketika tinju Di Gong menghantamnya, itu bahkan tidak menggerakkan rambut di kepalanya. Kekuatan pukulan Di Gong diarahkan kembali ke arahnya, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia jatuh ke belakang, ekspresi terkejut di wajahnya. "Seorang pembudidaya inti formasi," Di Gong berteriak. "Betapa tak tahu malu, Sekte Penangkal Sungai. Kamu berani memiliki kultivator formasi inti melawan tahap pendirian yayasan." Petik 2 titik titik titik. Bahkan ketika kata-katanya bergema, Bai Xiaochun kabur lagi, menjadi serangkaian bayangan saat ia melesat maju untuk menyelamatkan dua murid lainnya. Dia melakukan hal yang sama, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang dikirim terhadap mereka. Dia tidak terluka sama sekali, sedangkan para penyerang dari dua sekte lainnya dikirim jatuh ke belakang, batuk darah dan berteriak dengan marah. Benar-benar tak tahu malu. Beraninya seorang kultivator formasi inti menyergap murid Yayasan Pendirian. Di Gong dan dua murid lainnya benar-benar marah ketika mereka menatap Bai Xiaochun dengan tatapan dingin. Bai Xiaochun mengabur lagi, berakhir di depan para pembudidaya dari tiga sekte, tangan tergenggam di belakang dan dagu menempel. Memelototi mereka, dia berkata, "Jadi bagaimana jika aku menyerang beberapa penggarap Yayasan Pendirian? Aku sudah menyerang murid Ki Kondensasi di masa lalu juga. Apakah itu tidak tahu malu? Selain itu, apakah kamu benar-benar melihat aku melakukan serangan? Kamu jelas memukul aku, sepertinya aku yang tidak tahu malu. Tiga pembangun Yayasan Foundation benar-benar memiliki keberanian untuk mengeroyok aku, seorang ahli formasi inti. Kamu orang akan berlebihan, kamu pengganggu. Jangan mendorong aku terlalu jauh. Ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri." Petik 2 titik titik. Para pembudidaya dari ketiga sekte menatap balik padanya dengan marah, berpikir kembali untuk mencoba mengingat apakah dia benar-benar telah membuat serangan atau tidak. Sementara itu, para murid dari Sekte Penangkal Sungai lebih bersemangat dari sebelumnya, dan mulai memanggil salam. "Junior Patriark, salam, Junior Patriark. Salam, Junior Patriark." Para pemimpin kelompok dari sekte lain langsung menyadari siapa yang berdiri di depan mereka, dan murid-murid mereka mengerut. Pada titik ini, seorang pria muda keluar dari Starry River Court, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tersembunyi di tangannya adalah paku hitam. Dalam perkiraannya, jika dia bisa melumpuhkan Bai Xiaochun di sini, mungkin ada beberapa konsekuensi negatif, tetapi secara keseluruhan, itu akan menjadi kemenangan besar.
Sungguh lucu, katanya. Jadi, kamu Bai Xiaochun, iya. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Chen Yunsan. Kenapa kita tidak bertukar poin tertentang? Bahkan ketika dia mulai berbicara, para pembudidaya formasi inti melangkah keluar dari antara para murid dari Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Namun, sebelum Chen Yunsan selesai berbicara, Bai Xiaochun berteriak, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Dengan itu, ia melemparkan pil obat ke arah Chen Yunsan. Hah, kata Chen Yunsan, rahangnya jatuh. Dia melambaikan lengan bajunya, tetapi itu tidak mencegah pil obat meledak, menyebabkan asap hitam keluar. Rekan-rekan muridnya juga kaget, dan melambaikan lengan baju mereka untuk membubarkan asap. Namun, ada beberapa sifat aneh pada asap yang membuatnya mustahil untuk dihilangkan, dan bahkan mulai meresap ke dalam kulit mereka. Tentu saja, segera setelah pil obat muncul, ekspresi aneh muncul di wajah murid-murid sekitarnya dari Sekte Penangkal Sungai. Itu terutama berlaku bagi para murid dari divisi roh dan aliran darah. Mereka segera mulai mundur, menyeret para murid dari dua divisi lainnya dengan mereka. Dalam beberapa saat, mereka berada lebih dari 300 meter. Para pembudidaya Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas terkejut, dan tidak bisa mengetahui mengapa Bai Xiaochun baru saja mengeluarkan pil obat. Lebih jauh lagi, reaksi Sekte Penentang Sungai sangat jelas, dan mereka secara tidak sadar mulai mundur juga. Apa yang kamu lakukan, Bai Xiaochun? Teriak Chen Yunsan dengan marah. Tepat ketika dia akan melangkah maju, matanya tiba-tiba berkedut. Secara bersamaan, salah satu rekannya di belakangnya tiba-tiba melolong, menerjang maju, dan memeluknya dari belakang. Junior Sister Lee, serunya, aku akhirnya menemukanmu. Dalam sekejap mata, selusin pembudidaya dari Starry River Court mulai menjadi gila. Salah satu pembudidaya yang terkena membentangkan tangannya lebar-lebar dan mulai berlari bolak-balik. Yang lain mulai marah-marah. Tiba-tiba yang lain mulai tersenyum lebar. Hanya murid formasi inti yang mampu mencegah efek dengan usaha keras. Aku terbang, terbang, terbang menjauh. Petik 2 titik titik. Tempat apa ini? Semuanya kembali. Aiieeee. Petik 2 titik titik. Hahaha. Aku akhirnya mencapai alam dewa. Mulai sekarang, aku tak tertandingi di bawah surga. Petik 2 titik titik. Beberapa murid yang terkena mengenakan ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mulai berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Ada seseorang yang tiba-tiba tampak mabuk karena senang, dan segera terbang ke langit menuju kadal besar itu. Hei sayang, katanya, jangan takut, aku datang. Bab 359, menggertak orang lain dengan paksaan. Ekspresi terkejut dan terkejut mendesis terdengar di luar aula besar. Adapun murid-murid dari Sekte Penentang Sungai, mereka melihat Bai Xiaochun seolah-olah dia semacam dewa. Itu terutama berlaku bagi para murid dari divisi aliran darah, banyak dari mereka yang benar-benar menitikkan air mata ketika mereka mengingat kembali situasi yang mereka temui di masa lalu. Para murid dari divisi Stream Roh juga merasakan simpati yang sama. Adapun divisi Stream Mendalam, banyak dari mereka telah menghadapi Bai Xiaochun dan timnya di medan perang, dan telah sama-sama tersiksa. Lalu ada murid-murid divisi Pil-Pil, yang matanya bersinar dengan cahaya terang. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang ramuan pil Bai Xiaochun, yang pada titik ini sebenarnya adalah legenda. Melihat hal-hal seperti itu terjadi dengan mata mereka sendiri memenuhi hati mereka dengan hasrat. Dari samping, para murid Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao tampak sangat cemas. Mereka tidak hanya menangis karena terkejut, mereka juga berlari mundur dengan kecepatan tinggi, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghindari kontak dengan helai asap hitam. Apa? Apa yang terjadi? Surga, pil macam apa itu? Benar-benar menakutkan. Petik 2 titik titik. Aku tidak percaya pil obat seperti itu ada di dunia. Lihat, bahkan kultivator formasi inti tidak bisa bertahan lagi. Pil obat itu mengerikan. Petik 2 titik titik. Para murid dari dua sekte memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama para murid perempuan. Semakin mereka memikirkan konsekuensi dari apa yang mereka lihat, semakin menakutkan. Terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, mereka semua merasakan teror mendalam Bai Xiaochun naik di dalam diri mereka. Bai Xiaochun batuk kering dan kemudian mengangkat bahunya ke para pembudidaya Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao. Kamu mengerti, katanya, terdengar sangat bersalah. Mereka memaksa tangan aku. Seperti yang aku katakan,
ketika aku marah, aku menakuti diri aku sendiri. Tetapi mereka tidak mendengarkan, bukan? Mereka bersikeras menindas aku. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya ke samping, seolah dia baru ingat sesuatu. Melihat kultivator formasi inti dari dua sekte lain, dia berkata, "Oh benar, kalian berdua akan mengatakan sesuatu, bukan?" Para pembudidaya kedua sekte itu gemetar, dan para murid yayasan pendirian beringsut mundur lagi, mencoba untuk membuat jarak antara mereka dan para tetua formasi inti. Adapun para tetua itu, hati mereka mulai berdebar. Melirik ke arah adegan tragis yang dimainkan, penjelasan yang ditawarkan dengan cepat. "Oh tidak, aku tidak akan banyak bicara. Hanya saja kamu benar-benar memenuhi reputasi kamu, rekan Daoist Bai. Kamu seperti naga di antara manusia." Petik 2 titik titik. Ya, tepat sekali. Sekte kamu pasti akan sangat populer di Middle Reaches. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun tertawa sepenuh hati dalam menanggapi. Tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dia baru saja akan sedikit lebih membanggakan ketika tiba-tiba, dengusan dingin menggema keluar dari dalam aula besar. Segalanya gemetar ketika sosok melesat keluar dari aula, seorang lelaki tua dengan rambut penuh rambut merah menyala, dan mata yang berbinar bagai kilat. Seketika, para murid yang marah menggigil, dan kemudian mulai muntah. Setelah beberapa saat berlalu, wajah pucat mereka sekali lagi penuh dengan warna. Mereka jelas-jelas melemah, dan ketika mereka memandang Bai Xiaochun, tatapan mereka dipenuhi dengan kebingungan dan teror. Itu terutama berlaku untuk Chen Yunsan, yang menatap tajam ke Bai Xiaochun. Dalam hatinya, dia sudah bersumpah untuk membunuh Bai Xiaochun di masa depan, untuk menyelesaikan skor penghinaan yang baru saja dia alami. Setelah menyelamatkan murid-murid yang marah, pria tua berambut merah itu mengalihkan pandangannya ke Bai Xiaochun. Tentu saja, mengingat pria itu jauh di atas Bai Xiaochun dalam hal basis kultivasi dan status, itu tidak pantas untuk memenuhi pandangannya. Oleh karena itu, Bai Xiaochun hanya melihat ke bawah dengan polos dan menendang kerikil di dekatnya. Pria tua berambut merah itu memberikan harum dingin, lalu berjalan kembali dengan wajah muram ke aula besar. Bai Xiaochun segera melihat kembali dan menatap ke arah pria tua itu. Kemudian dia melirik murid-murid lain di sekitarnya, dan mencoba memutuskan apakah akan memasuki aula sendiri atau tidak. Saat itulah suara Frigid Sek bergema. "Xiaochun, berhenti menyebabkan masalah di luar. Silahkan masuk." Menjulurkan dadanya dengan bangga, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan berjalan dengan muram menuju pintu masuk aula. Para murid dari tiga sekte menatapnya dengan emosi campur aduk di mata mereka. Selain itu, tidak ada dari mereka yang berminat untuk melecehkan sekte penangkal sungai lagi. Saat memasuki aula besar, Bai Xiaochun mendengar suara pria tua berambut merah yang baru saja dilihatnya. Sekte penangkal sungai bukanlah pengadilan sungai Sky. Sama sekali tidak masuk akal bagi sekte penantang sungai untuk mendapatkan saham Sky River Court tanpa alasan. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun memindai aula, dan melihat Frigid Sek, Master Godwin, dan Patriark Crimson Soul duduk di posisi terhormat, ekspresi muram di wajah mereka. Duduk di dua baris di depan mereka, di sebelah kiri dan kanan, ada 8 pembudidaya lainnya. Tanpa kecuali, semua kultivator itu memiliki basis kultivasi Nas Chen Soul, dan yang mendalam pada saat itu. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dari mereka ke segala arah. Itu benar, salah satu dari mereka berkata. Sumber daya terbatas, dan kita semua memiliki sekte untuk dipertahankan. Jelas, yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kamu sendiri untuk itu. Petik 2 titik titik. Meskipun pembudidaya Nas Chen Soul dari ketiga sekte memperhatikan Bai Xiaochun memasuki aula, tidak ada dari mereka yang memperhatikannya, dengan pengecualian pria tua berambut merah. Yang matanya berkilauan dengan keganasan brutal. Bai Xiaochun pura-pura tidak memperhatikan, melangkah dengan muram untuk berdiri di sebelah Frigid Sek. Frigid Sek menggertakkan giginya. Suara kaku dengan amarah, dia berkata, Sekte penangkal sungai mengambil alih Sky River Court, dan itu termasuk saham Sky River Court. Brother Frigid Sek, kata salah satu pembudidaya Nas Chen Soul lainnya, ini hanyalah aturan yang mengatur dunia budidaya capai tengah. Itu tidak seperti kita secara khusus menargetkan Sekte penangkal sungai. Petik 2 titik titik. Saat Bai Xiaochun mendengarkan diskusi para pembudidaya Nas Chen Soul, dia perlahan-lahan mulai memahami mengapa tiga sekte lainnya datang berkunjung. Ada ranah saku misterius di capai tengah yang dibuka setiap 60 tahun sekali, di mana ada banyak sekali tanaman roh.
Beberapa adalah tipe yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun, yang lain hampir punah di dunia luar. Selain itu, ada beberapa yang merupakan bahan penting untuk meramu pil Deva, yang bisa memberi para pembudidaya Naschen Soul kesempatan yang lebih baik untuk maju ke alam dewa tingkat fana. Nilai pil seperti itu untuk hampir semua sekte tidak bisa dimasukkan ke dalam kata-kata. Setiap kali tanaman roh di alam sakral dipanen, Starry Sky Dao Polarity Sect akan mengambil kira-kira setengah dari panen, dan membagi sisanya di antara 4 sekte besar. Pintu masuk ke ranah saku misterius itu terletak di zona warisan yang disegel, sebuah area yang telah dibangun berabad-abad yang lalu oleh Starry Sky Dao Polarity Sect itu sendiri. Dengan menyegel pintu masuk ke ranah saku dalam zona warisan, itu tidak hanya menjaga tanaman roh aman, juga memberikan kesempatan bagi murid-murid dari 4 sekte untuk mendapatkan teknik magis dan kemampuan ilahi dari Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu juga cara bagi Starry Sky Dao Polarity Sect untuk mencari murid baru yang mungkin. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah lama menetapkan aturan yang mengatur bagaimana membagi panen dari ranah saku. Sebelum pembukaan kerajaan, keempat sekte akan mengirim murid ke zona warisan untuk mendapatkan segel warisan. Hanya 100 segel yang tersedia, dan jumlah yang diperoleh oleh para murid akan menentukan berapa banyak sumber daya yang didapat sekte mereka ketika pembagian itu dibagi. Sekarang hanya beberapa lusin tahun sebelum dunia saku misterius dibuka lagi. Terakhir kali, Sky River Court mengambil tempat kedua dalam hal pembagian, menghasilkan 30% dari sumber daya, yang semuanya masih tetap di gudang harta, tidak tersentuh. Sumber daya itu sangat penting bagi para leluhur Naschen Soul dari River Dev Ying Sect, yang dapat memanfaatkan mereka dalam upaya mereka untuk mencapai alam dewa. Tapi sekarang, ketiga sekte telah datang untuk mendistribusikan kembali saham dari panen sebelumnya, dan ingin sekte penangkal sungai untuk menyerahkan sumber daya. Dan bahkan menebus apapun yang hilang. Pria tua berambut merah dari Starry River Court menatap Frigid Sect dan kemudian berbicara dengan nada kasar. Sumber daya itu milik Sky River Court, bukan sekte penangkal sungai. Jika kamu menginginkan sumber daya seperti itu, kamu harus bekerja sendiri untuk mereka. Petik 2. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat jalur pemikirannya terganggu, dan perhatiannya tertuju pada para pembudidaya Naschen Soul dari 3 sekte. Berdasarkan apa yang dia pahami, pengadilan Sungai Dao adalah yang terkuat dari sekte, dan telah mengambil tempat pertama kali. Bagi mereka, ini bukan masalah yang sangat besar, dan karena itu, mereka tidak banyak bicara dalam diskusi. Pengadilan Sungai Polaritas berada di posisi ketiga, dan juga tidak banyak bicara. Dari apa yang bisa dikatakan Bai Xiaochun, pengadilan Sungai Starry datang terakhir, dan memiliki motivasi terbesar untuk mendorong masalah ini. Mereka tidak mau mundur, dan terutama mereka yang mencoba mengintimidasi sekte penangkal sungai. Bahkan, sangat mungkin bahwa mereka telah menawarkan kompensasi kepada 2 sekte lain untuk membuat pertemuan ini terjadi. Pada dasarnya, mereka ingin mengambil keuntungan dari kelemahan sekte penangkal sungai untuk mencuri sumber daya mereka. Frigid Sect dan para leluhur lainnya melakukan yang terbaik untuk menekan amarah mereka. Tepat ketika pria tua berambut merah itu hendak mengatakan sesuatu lagi, seorang pria berjubah putih dari pengadilan Sungai Dao, yang telah tertidur sepanjang waktu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Cukup. Masalahnya sudah selesai. Kami telah melakukan kontak dengan Sekte Polaritas Starry Sky Dao, yang telah menemukan metode untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun zona legasi biasanya hanya dibuka sekali setiap siklus 60 tahun, kali ini, kami diizinkan untuk membukanya di luar jadwal normal. Kami akan mengirim murid-murid kami untuk melakukan uji coba dengan api, dan menggunakan hasilnya untuk menentukan bagaimana pembagian tersebut didistribusikan kembali. Bagaimana menurutmu, rekan Daoist Frigid Sect?" Petik 2. Frigid Sect mempertahankan kesunyiannya sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam. Dia tahu betul bahwa dia tidak dalam posisi untuk tidak setuju. Jika dia melakukannya, itu bisa memiliki konsekuensi negatif yang serius di masa depan. Selanjutnya, mengingat Starry Sky Dao Polaritas Sekte telah memberikan cap persetujuan mereka, Sekte Penangkal Sungai tidak memiliki kualifikasi untuk tidak setuju. Deva Realm, pikirnya, jika saja Sekte Penangkal Sungai memiliki seseorang di alam dewa, maka hal-hal tidak akan bermain seperti ini. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Sambil tersenyum, pria tua berjubah putih itu bangkit berdiri. "Bagus sekali. Dalam hal ini, aku tidak akan mengganggu kamu lebih jauh. Sampai jumpa sebulan lagi di dunia misterius." Dengan itu, dia berjalan keluar dari aula.
Para Master Taois jiwa yang baru lahir dari pengadilan Sungai Polaritas memiliki senyum dingin di wajah mereka ketika mereka juga pergi. Terakhir adalah pria tua berambut merah dari Starry River Court. Tepat sebelum berjalan keluar dari aula, dia kembali menatap Frigid Sect dan berkata, "Oh, satu hal lagi. Aku lupa menyebutkan persyaratan untuk memasuki zona warisan. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat adalah pembudidaya formasi inti yang mencapai tahap dalam satu siklus 60 tahun. Petik 2 titik titik. Sebagai tanggapan, wajah-wajah Frigid Sect dan para leluhur lainnya berubah menjadi lebih suram. Bab 360, baik. Baik, aku akan pergi. Ketika dia melihat reaksi Frigid Sect, Master Godwin, dan Patriark Crimson Soul, pria tua berambut merah itu tertawa jijik, lalu menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar. Gemuruh terdengar di luar aula besar ketika para pembudidaya dari ketiga sekte naik perangkat penerbangan magis mereka dan kemudian melesat ke kejauhan. Meninggalkan tidak lebih dari mengepul angin dan mengaduk debu. Sialan, kata Crimson Soul dengan gigi terkatup. Master Godwin mengerutkan kening. Aku kira ini adalah kesalahan kami karena tidak memahami aturan dunia kultivasi middle capai. Frigid Sect tersenyum kecut dan berkata, dengan sumber daya yang berlimpah di sini di Middle Reaches, tidak sulit bagi para pembudidaya untuk mencapai formasi inti dalam siklus 60 tahun. Dalam Lower Reaches, pencapaian seperti itu sangat sulit. Petik 2 titik titik. Pada saat itu, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan menatap Bai Xiaochun. Beberapa saat kemudian, Master Godwin dan Crimson Soul juga menatapnya. Bai Xiaochun merasa sedikit takut untuk ditatap oleh ketiganya, dan tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Patriark, aku, Xiaochun, alasan kami hanya diganggu dan dihina saat ini adalah karena sekte kami terlalu lemah. Itu benar, Xiaochun. Sekarang aku berpikir tentang itu, hanya ada satu orang di seluruh sekte penangkal sungai yang mencapai formasi inti dalam siklus 60 tahun. 1. Night Creep, bocahku, sebagai Patriark Junior, pastinya kamu mengerti betapa pentingnya masalah ini bagi perkembangan sekte di masa depan. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh ketiga Patriark semuanya berbeda, seperti halnya ekspresi di wajah mereka, sinar di mata mereka persis sama. Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah-olah tenggorokannya kering. Beberapa saat yang lalu, dia berdiri di sana mendengarkan dengan tenang, merasakan kemarahan yang sama seperti para leluhur. Tetapi kemudian ketiga kabut tua itu tiba-tiba berbalik untuk menatapnya, dan bahkan lebih buruk lagi, ketika mereka mulai berbicara, kata-kata mereka menyebabkan jantungnya bergetar. Dalam hati, dia menangis dalam kesedihan. Terutama ketika dia memikirkan fakta bahwa dia benar-benar satu-satunya kultivator formasi inti dalam sekte yang telah mencapai tahap itu dalam siklus 60 tahun. Ketika datang ke zona warisan, sekte biasanya mengirim 7 atau 8 orang, tetapi dalam kasus ini, ia akan masuk sendirian. Gagasan belaka menghantam Bai Xiaochun dengan ketakutan, dan itu bahkan lebih buruk mengingat bahwa dia baru saja secara agresif menimbun nasib buruk kepada para murid dari pengadilan Sungai Starry. Dan juga dengan berani mengancam pengadilan Sungai Polaritas dan pengadilan Sungai Dao. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah muram. Ekspresi pahit muncul di matanya saat dia melanjutkan, dengar, Patriark, sebenarnya aku benar-benar berbohong tentang usiaku sebelumnya. Ya, sekarang aku adalah Patriarki Junior, aku tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Kembali ketika aku ditemukan di gunung itu, aku bukan remaja, aku sebenarnya 40. Aku hanya terlihat muda, dan memutuskan untuk mengabadikan kebohongan. Aku salah, aku tahu. Aku seharusnya mengatakan yang sebenarnya padamu, dan tidak menyebabkan kebingungan sekte itu selama masa-masa penting. Petik 2 titik titik. Suara Bai Xiaochun dipenuhi dengan penyesalan, dan dia benar-benar terdengar seolah-olah dia membocorkan rahasia yang telah lama dipendam. Saat dia berbicara, tangannya perlahan mengepal. Leluhur, aku benar-benar merasa tidak enak. Setiap kali aku memikirkan usia aku yang sebenarnya, dan bagaimana aku menyembunyikannya begitu lama, aku merasa semakin buruk. Baiklah, aku kira sudah waktunya untuk melakukan meditasi terpencil sekarang. Bahkan ketika dia berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju pintu. Crimson Soul mengerutkan kening, dan Tuan Godwin tampak sangat cemas. Tepat ketika mereka akan berbicara, Frigid Sect tersenyum kecut dan berkata, Xiaochun, kamu akan pergi, mau atau tidak. Namun, Bai Xiaochun tidak berhenti menuju pintu. Tidak ada yang ingin sekte kita terlihat lemah, kan? Frigid Sect melanjutkan.
Jika kita tidak dapat menghasilkan satu kultivator formasi inti yang berhasil dalam satu siklus 60 tahun, itu hanya akan berarti penghinaan lebih lanjut di tangan tiga sekte lainnya. Aku khawatir jika itu terjadi, kami tidak akan memiliki fondasi yang sangat kuat di Middle Reaches. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia melambat sedikit, hatinya memutar dengan keraguan. Frigid Sect tampaknya sedikit berolahraga ketika dia melanjutkan, tapi tidak apa-apa. Kamu yang paling penting dari semuanya, Xiaochun. Sekte adalah rumah kamu, dan kami adalah keluarga kamu. Kami tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Bahkan jika kami diintimidasi dan dihina, kami akan melindungi kamu, dan semua murid lainnya juga. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun ada di pintu, memandang ke dunia luar, keraguan-raguan mencengkeram hatinya dan menolak untuk melepaskannya. Kali ini, kata Frigid Sect, sekte penangkal sungai hanya harus mengakui kekalahan. Master Godwin, Crimson Soul, tidak perlu mengirimi aku pesan rahasia dengan akal ilahi. Aku sudah membuat keputusan. Frigid Sect tiba-tiba tampak lebih tua, suaranya bercampur dengan kegelapan dan kelelahan. Bai Xiaochun berdiri di sana menatap sedih ke langit. Advertisements. Apa? Kata Frigid Sect dengan keras. Apa yang kamu katakan melalui pesan yang diproyeksikan, Tuan Godwin? Tidak. Meskipun kita tahu bahwa kita akan kalah, dan hanya ingin melakukannya agar tidak kehilangan muka, kita tidak bisa mengirim Bai Xiaochun sendirian. Ya, aku tahu. Bai Xiaochun pernah berkata dalam hatinya bahwa dia hidup untuk sekte tersebut. Ya, aku tahu kami memperlakukannya dengan baik. Aku tahu semua itu, tapi kamu mungkin menyerah mencoba membujuk aku. Crimson Soul, berhentilah memproyeksikan pesan. Pikiranku telah dibuat. Tidak masalah bahwa Xiaochun memiliki harta yang berharga untuk membela dirinya, juga sebagai inti emas Dao Dao. Tidak masalah bahwa dia telah mengolah tubuh kedagingan yang sangat kuat, dan bahwa hampir tidak mungkin bagi siapapun di bawah Nas Chen Soul untuk membunuhnya. Juga tidak menjadi masalah bahwa, dengan dekrit Dharmic dari Starry Sky Dao Polarity Sect, pembunuhan dilarang dalam kompetisi segel warisan. Bai Xiaochun adalah patriark junior kami. Bahkan jika tempat itu tidak menawarkan bahaya apapun, kita pasti tidak bisa mengambil risiko sama sekali. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengertakkan gigi dan berbalik menghadap ketiga patriark, tampak hampir seperti dia akan menangis. Baik, aku akan pergi, oke. Cukup dengan bujukan. Petik 2 titik titik. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Bai Xiaochun, Frigid Sect bangkit berdiri, berjalan menghampirinya, dan menggenggamnya dengan antusias di bahunya. Anak yang baik, baiklah. Masalahnya sudah. Slip batu giok ini akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui tentang zona warisan. Pelajarilah dengan saksama, buat persiapan apapun yang kamu butuhkan. Dalam sebulan, kami bertiga akan secara pribadi mengantar kamu ke zona warisan. Dengan itu, ia berbalik dan pergi. Master Godwin dan Crimson Soul melirik Bai Xiaochun, tetapi takut bahwa ia mungkin tiba-tiba berubah pikiran, mereka dengan cepat berteleportasi. Bai Xiaochun melihat sekeliling dengan mata lebar ke aula kosong. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu, tetapi satu-satunya yang harus dia ambil adalah rambutnya. Rubah licik itu. Dia meratap. Semers, semuanya. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang aturan. Jelas, mereka tahu dari awal, dan hanya mencoba menipu aku. Aku, merengut, Bai Xiaochun tiba-tiba merasa seolah-olah dia sangat naif. Setelah berjalan dengan sedih keluar dari aula, dia melihat ke atas ke langit, dan entah bagaimana itu tampak sangat gelap. Dia moped sepanjang jalan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia duduk bersila dengan sedih. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia harus sendirian melawan orang-orang dari ketiga sekte lain, dan dia tiba-tiba merasa sangat kesepian. Tunggu, itu bukan hanya aku bisa membawa Bruiser bersamaku. Dia mencapai formasi inti dalam waktu kurang dari siklus 60 tahun. Kami berdua melawan semua orang itu. Bagaimana kita menanganinya? Mereka pasti akan menggertak kita. Apa yang harus aku lakukan? Menggantung kepalanya dengan putus asa, ia mengeluarkan slip batu giok dan mulai mempelajari informasi tentang zona warisan. Menurut deskripsi terperinci di slip giok, ada total 100 segel warisan di dalamnya. Terakhir kali, Sky River Court mengirim 13 murid yang memenuhi syarat ke zona warisan, yang berhasil mendapatkan 30 anjing laut. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang berhasil mendapatkan pencerahan dari salah satu teknik warisan.
Pada akhirnya, Sky River Court mendapatkan 30% dari sumber daya, sedangkan Starry River Court, yang datang di tempat terakhir, hanya mendapat 10%. Aturan cara mendistribusikan sumber daya ditetapkan oleh Starry Sky Dao Polarity Sect, dan tidak bisa diubah. Bai Xiaochun menghela nafas lagi. Selama beberapa hari berikutnya, dia terus merenungkan masalah ini sampai dia membuat keputusan akhir. Berbuat curang. Aku sudah bilang aku akan pergi, kan? Baik. Baik, aku akan pergi. Setelah memikirkan berapa banyak orang yang akan ia lawan, ia memutuskan untuk pergi membeli sejumlah besar jimat kertas. Dia tidak membelinya dengan poin prestasi, tetapi sebaliknya, mendapatkannya secara kredit. Selanjutnya, dia pergi ke Treasure Pavilion, di mana dia melakukan hal yang sama untuk mendapatkan banyak koleksi benda sihir. Akhirnya, dia membeli beberapa baju besi dan lebih banyak pakaian kulit. Menyadari bahwa satu-satunya yang tidak ia miliki adalah wajan hitam besar, ia mencari sekte itu ke atas dan ke bawah sampai ia menemukan wajan besi yang luar biasa kokoh yang lebih dari cocok. Selanjutnya, dia mengertakkan gigi dan meminta beberapa bahan bakar multiwarna dari patriarki, yang dia gunakan untuk melakukan peningkatan roh 5 kali lipat pada semua itemnya. Termasuk wajan hitam besar. Terlepas dari berapa banyak barang yang telah ia beli, ia masih merasa tidak aman. Selanjutnya, dia pergi ke divisi aliran mendalam untuk meminta beberapa formasi mantra, kemudian ke divisi aliran darah untuk meminta darah roh. Dan akhirnya ke divisi aliran pil untuk meminta obat-obatan roh. Pada saat dia selesai dengan semua kegiatan ini, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan berikutnya, ia fokus pada kultivasi, dan akhirnya beringsut lebih dekat menuju terobosan. Sedangkan untuk pekerjaannya dengan otot kematiannya, jempol kaki kanan di kirinya selesai. Setiap kali dia memanggilnya, kekuatan tubuh daging yang mengejutkan akan melonjak melalui dirinya, berasal dari ujung jari kaki. Sayangnya, menggunakan kekuatan itu juga akan menyebabkan sepatunya meledak. Karena itu, Bai Xiaochun juga menyiapkan sejumlah besar sepatu untuk kaki kirinya. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang. Saat fajar, Bai Xiaochun berjalan keluar dari guanya yang abadi, mengenakan banyak lapisan pakaian kulit, dan sebuah wajan hitam diikat ke punggungnya. Dia memiliki jimat kertas yang terpampang di seluruh tubuhnya, dan secara keseluruhan, terlihat sangat sedih. Kemudian dia menuju ke puncak gunung River Defiance, diikuti oleh Bruiser yang penasaran, yang mengenakan baju sirah dan banyak jimat kertas, namun memancarkan suasana penuh keganasan.